Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Universitas Brawijaya menerima 15.363 mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Dalam sambutannya, Profesor Hakim selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa menyampaikan bahwa tahun ini Jawa Timur menempati provinsi urutan pertama dengan pendaftar terbanyak di Indonesia. Sampai dengan hari Minggu 14 Agustus tahun 2022, jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi tercatat sebanyak 15.363 mahasiswa yang terdiri dari 6.282 maba putra atau 40,80% dan 9.081 maba putri atau 59,11%. Berdasarkan jenjang pendidikannya, tercatat sebanyak 929 maba D3, 263 maba D4 dan 14.171 maba S1. Tahun ini Universitas Brawijaya juga menerima mahasiswa baru disabilitas melalui seleksi khusus mahasiswa disabilitas sebanyak 12 mahasiswa yang terdiri dari 7 pria dan 5 wanita. Mereka diterima pada program S1 sebanyak 10 orang dan vokasi sebanyak 2 orang. Dilihat dari provinsi asal maba, terdapat 10 provinsi dengan jumlah maba terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Timur menyumbang mahasiswa terbanyak sebanyak 7.603 mahasiswa. Provinsi Jawa Barat 2.043 mahasiswa. DKI Jakarta 1.811 mahasiswa. Jawa Tengah 1.187 mahasiswa. Provinsi Banten 570 mahasiswa. Sumatera Utara 491 mahasiswa. Daerah Istimewa Yogyakarta 208 mahasiswa. Sumatera Barat 201 mahasiswa. Kalimantan Timur 188 dan Provinsi Riau 176 mahasiswa. Dilihat dari SMA asal mahasiswa baru, Provinsi Jawa Timur tercatat jumlah terbanyak berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang. Provinsi Jawa Barat SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Dan dari Provinsi DKI Jakarta berasal dari SMAN 90 Kota Jakarta Selatan.
Dalam gelaran PKKMB 2022 disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, bahwa kegiatan PKKMB ini memiliki beberapa tujuan, yakni menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Di samping itu juga perlu membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan, anti perundungan, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di kampus biru, kampus perjuangan Universitas Brawijaya. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus sebagai masa baru merupakan kegiatan awal dan salah satu syarat menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya, dengan harapan saudara-saudara sekalian dapat mengenal lebih baik, dapat menghayati dan dapat memahami peran sebagai seorang mahasiswa. Selama berada di Universitas Brawijaya, saudara akan dibimbing dalam aspek kognitif, aspek afektif, psikomotorik oleh para dosen yang terdidik, dosen-dosen yang profesional, yang semuanya memahami tentang bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia harus diselenggarakan. Dan juga oleh Bapak Ibu dosen mentor yang semuanya memahami bagaimana pendidikan di perguruan tinggi diselenggarakan dengan profesional, dengan martabat dan juga dengan standar dan kualitas internasional. Selama di Universitas Brawijaya, saudara akan dibimbing juga oleh para mentor, para dosen, dan dilayani oleh seluruh tenaga kependidikan yang ada di Universitas Brawijaya. Dengan harapan saudara-saudara bisa menumbuhkan karakter, jiwa berjuang, sifat akademik, dan juga memahami budaya-budaya dan peradaban kebangsaan Indonesia. Sebagai warga UB, tentunya harus memahami dan mematuhi segala peraturan yang ada di Universitas Brawijaya. Dan kami juga berharap bahwa adik-adik sekalian bisa memahami peran serta sebagai generasi muda, calon penerus pemimpin bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga cita-cita adik-adik semua bisa dicapai, diraih dengan sebaik-baiknya. Untuk berikutnya kami ingin mengenalkan 6 nama pimpinan di Universitas Brawijaya kepada seluruh mahasiswa baru. Pemirsa, pengembangan kurikulum Merdeka atau Outcome Based Education menurut Profesor Dr. Paulina Penen-Mels kepada ICE Institute Universitas Terbuka harus dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksudkan oleh Profesor Paulina adalah mitra pengguna dari lulusan yang bekerja sama dengan institusi. Dalam hal ini adalah program studi ilmu perpustakaan dan informasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Yang perlu kita renungkan bersama. Saya mulai dari pencanangan kurikulum Merdeka ya, di pendidikan tinggi yang dikenal dengan nama OBE, Outcome Based Education, gitu ya.
outcome based education atau kurikulum merdeka, terserah Bapak Ibu mau bilang yang mana namanya, begitu ya. Itu dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Kalau kita berbicara soal kebutuhan pengguna, berarti Bapak dan Ibu di Prodi Perpustakaan ini sudah punya mitra pengguna dari mitra di luar negeri, gitu ya, bukan cuma mitra di dalam negeri saja. Asosiasi profesi itu menjadi tonggak untuk salah satu tonggak untuk kita merencanakan kurikulum. Sebab asosiasi profesi biasanya punya apa yang disebut SKKNI ya, Bapak Ibu, standar saling terhubungkan satu sama lain, ya, tanpa batas negaranya sekarang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka terutama perubahannya apa sih bedanya gitu ya dengan kurikulum yang lama, itu adalah tentang fleksibilitas mata kuliah yang diambil. Ya, kalau dulu kita dipaket-paketkan begitu ya, semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya, maka sekarang pemaketan RPS-nya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, perubahan proses pembelajaran ini akan saya jelaskan berikutnya karena itu akan mempengaruhi dari proses pembuatan RPS Bapak Ibu sekalian. Pertama, transformasi pembelajaran itu kita lihat terjadi perubahan-perubahan di dunia kerja, Bapak Ibu sekalian. Dunia kerja kita seperti dibayangkan oleh video tadi, itu akan banyak sekali terbantukan dengan robot atau artificial intelligence. Sehingga pekerjaan-pekerjaan manual itu akan banyak hilang. Nah, terutama di dalam dunia perpustakaan itu sangat banyak sekali yang akan tergantikan oleh artificial intelligence. Buktinya, Bapak Ibu, koleksi sekarang sudah tidak penting lagi koleksi berbentuk printed materials atau bahan cetak. Jadi, ruang perpustakaan tidak perlu besar-besar. Ya, cukup kecil saja, tapi memiliki koleksi yang besar. Nah, koleksi yang besar itu di mana? Semua di cloud, di awan, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah salah satu pekerjaan pustakawan masa depan. Lalu bagaimana nih kita menyiapkan lulusan-lulusan kita untuk bisa seperti itu? Ya, Bapak Ibu, banyak sekali penyebab kenapa kita melakukan transformasi pembelajaran selain perubahan-perubahan yang ada dan juga job landscape yang berubah, Bapak Ibu sekalian, yang kita inginkan juga bahwa anak kita itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita tidak mampu membelajarkan dia sekelompok mata kuliah ini cukup untuk dia nanti selesai dan berkarya. Sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat, apakah dia belajar online, apakah dia belajar dari rumah, apakah dia blended, apakah dia jarak jauh, ya. Jadi itu sudah harus menjadi satu standar dalam proses kita membuat RPS, dan itu sudah harus masuk dalam perhitungan. Gitu ya. Berikutnya lagi adalah transformasi belajar mengajar. Seperti ini ada lagi yang adalah di mana siswa itu berperan ya Bapak Ibu untuk mengakses semua bahan ketika dia saja, apakah itu berbentuk mentor atau tutor atau sudah belajar tes dan pengalaman belajar lain dan seterusnya, Bapak. Ya. Kalau dulu kita bilang dari kampus belajar dan mengajar itu atau dari sekolah, sekarang menjadi dari mana saja. Dan kalau dulu kita berbeda, kita belajar bersama dengan mahasiswa. Jadi tidak ada lagi kelas seperti ini ya, Bapak. Nah, perubahannya seperti ini. Ya. Siswa itu tidak sekuensial.
tidak berurutan proses belajarnya Bapak Ibu. Ya, kalau zaman dulu kita berurutan, pergi ke sekolah itu belajar, nanti pulang sekolah baru boleh main, nanti kalau udah mau ujian atau mau tugas itu baru bikin sesuatu, bikin PR, bikin apa, termasuk penelitian. Tapi sekarang bekerja. Contoh Bapak Ibu, YouTuber. Ya, Bapak Ibu ingat barangkali ada YouTuber yang baru kelas 5 SD, dia sudah bisa menjadi YouTuber dengan penghasilan luar biasa. Dia sajikan dari YouTube-nya itu adalah hasil jadi sambil belajar, itu kan merupakan permainan ya, bikin YouTube macam-macam kecil-kecil gitu, itu permainan yang menyenangkan untuk anak. Lalu dia bisa menghasilkan juga, dia bisa punya uang, ya. Jadi proses belajar, bermain, bekerja, meneliti itu sekarang jadi satu, Bapak Ibu. Bagaimana di dalam RPS itu kita menggambarkan siswa bisa belajar, siswa bisa bermain, fun, having fun gitu ya. Tapi juga dia bisa memproduksi sesuatu. Jadi harus ada saat di mana tugas-tugas itu dia bisa bermain, seperti kuis, kompetisi. Pemirsa, Universitas Brawijaya kembali menggelar PKKMB 2022. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo menjelaskan kegiatan pengenalan kampus sangatlah penting, di mana maba harus mulai belajar untuk memahami problematika masyarakat yang ada. Para maba dibekali semangat dan pola pandang agar dapat memiliki jiwa entrepreneur sehingga menjadi pribadi yang mandiri serta turut berperan serta memajukan bangsa di level global. Jadi kita melihat bahwa kegiatan orientasi masa baru ini sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi pembekalan dan orientasi dari fase lulus SMA, fase remaja, masuk menjadi fase dewasa. Nah ini tentunya sebagai anak-anak muda Indonesia yang baru masuk fase dewasa, fase perguruan tinggi, maka perlu diberi bekal dan orientasi bagaimana menjadi seorang atau menjadi mahasiswa. Dan tentunya mahasiswa ini tidak sama dengan ketika menjadi pelajar. Jadi mahasiswa itu dibebankan bagaimana kemudian mahasiswa ini harus memahami tentang problematika masyarakat yang ada. Ya, problematika bangsa, ya, problematika umat manusia di dunia. Sehingga proses orientasi kita itu nanti adalah pengenalan kampus UB, pengenalan kehidupan mahasiswa, dan juga pengenalan secara peran kita, peran bangsa Indonesia di level global. Jadi beyond border Indonesia, kira-kira begitu. Nah ini harapan kita membekali semangat, spirit, dan juga cara pandang pada mahasiswa baru kita, bahwa kita itu tidak hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat, kita hidup penuh dengan keragaman dan kemajemukan, kita hidup tidak hanya sebagai bangsa Indonesia, tapi juga menjadi bagian komunitas internasional. Nah ini nanti terus khususnya adik-adik kita dari EM, kemudian pelaksana dari kemahasiswaan akan banyak berinteraksi kepada adik-adik mahasiswa baru untuk pemberian orientasi dan bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang ideal. Nah, mahasiswa yang ideal itu ya karakternya adalah adik-adik mahasiswa yang di situ ada aktivis, IPK-nya juga bagus, dia bisa mengembangkan karakternya sebagai generasi muda yang penuh dengan kreativiti, penuh dengan sifat kepemimpinan, dan juga salah satu sifat yang paling penting adalah jiwa entrepreneurs. Ya, jiwa entrepreneurs, sehingga nanti harapan kita mahasiswa ini terbiasa untuk mandiri, mampu mencari problem dan menyelesaikan solusi secara teamwork dan memahami peran serta dia di level nasional dan internasional.
Pemirsa, pentingnya peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas kembali diingatkan Afif, mahasiswa tunanetra jurusan Psikologi Angkatan 2019 bahwa terdapat beberapa tempat di Universitas Brawijaya yang masih belum ramah digunakan mahasiswa penyandang disabilitas seperti rem tanjakan bagi mahasiswa yang menggunakan kursi roda dan lift untuk mahasiswa tunanetra. Kalau di beberapa spot tempat kayak gitu-gitu mendukung ya, misalnya kayak di perpus, nah itu ada guiding block, misalnya di trotoar, nah, mungkin ada beberapa yang kerusakan dan sebagainya, atau mungkin ada tempat-tempat kalau misalnya di konteksnya di UB ini yang biasanya ditemuin aksesibilitasnya ada, cuma beberapa hal kok ini gak mengakomodir, misalnya ada rem cuma remnya terlalu tanjak buat mahasiswa yang kursi roda. Nah itu kan aksesibilitas yang sebenarnya dibutuhkan tapi nggak mengakomodir karena khawatir kan bisa jatuh karena ketinggian gitu dan sebagainya. Ada lift mungkin lift yang dia ada braille-nya cuman nggak ada pengingat suaranya, maksudnya braille itu kan bisa mengaksesibilitas kebutuhan saya gitu untuk masuk ke lift, cuman saya nggak tahu nih lift di lantai keberapa dan sebagainya, kayak gitu sih biasanya yang saya temui. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo berharap alumni yang telah berhasil di dunia industri memberikan support yang besar untuk membantu proses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Universitas Brawijaya melalui keterlibatan aktif dalam research and development. Untuk meningkatkan kualitas SDM, kita perlu support dari teman-teman alumni. Ini kita betul-betul memerlukan support yang besar dari teman-teman alumni untuk membantu proses pendidikan yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi kita launching kemarin itu istilah yang disebut dengan teaching factory, ya, teaching farm, teaching industry gitu. Harapannya teman-teman alumni yang sekarang menduduki tempat-tempat penting di bisnis itu bisa membuka R&D-nya di kampus. Kalau R&D-nya di kampus, nah SDM kita kan banyak, mahasiswa kita banyak, dosen-dosen kita insya Allah mayoritas juga, kalau di MIPA ini sudah luar biasa, dokternya udah banyak, profesornya paling banyak di UP ini. Ya, profesor kita di Fakultas MIPA itu sekarang sudah 30 ya, 30 orang. Luar biasa banyak. Nah, sehingga SDM kita bagus, mahasiswa kita bagus, dosennya bagus, sehingga kalau teman-teman membuka R&D atau research and development atau product development lah misalnya, itu kalau kita sama-sama ada di kampus, akan memudahkan juga mungkin teman-teman industri untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan di tempat kita. Dan kampus juga diuntungkan dengan memahami kebutuhan real yang ada di industri atau di sektor-sektor real. Nah ini yang kita mohon nanti teman-teman alumni bisa mensupport kita. Itu yang pertama terkait pendidikan. Yang kedua adalah kita sebagai PTNBH sekarang kita akan mencoba untuk membuat badan-badan usaha. Nah badan-badan usaha itu nanti arahnya membentuk PT. Nah kita minta teman-teman alumni juga bisa terlibat untuk mengembangkan PT-PT kita, perusahaan-perusahaan miliknya Brawijaya, mungkin teman-teman alumni bisa share saham juga, atau bisa juga nanti bekerja di PT-nya UB. Nah harapan kita kalau teman-teman sudah pengalaman di luar, kemudian menggerakkan PT-nya yang ada di UB, harapannya PT-nya UB bisa cepat lepas landas, kira-kira begitu, untuk menghasilkan profit untuk universitas. Kemudian yang ketiga, Universitas Brawijaya juga sedang membuat endowment fund, jadi dana abadi. Jadi setiap tahun kita kumpulkan dana untuk nanti menjadi dana abadi pendidikan Universitas Brawijaya.
Nah ini teman-teman kalau sudah kerja dari CSR-nya boleh nyumbang. Nah ini saya kira nanti nyumbang untuk dana abadi pendidikan, ini bagian dari amal jariahnya teman-teman sekalian. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Brawijaya, dan kita sangat terbuka sekali untuk bisa bekerjasama dengan teman-teman alumni, dan juga kita mohon betul teman-teman alumni semakin kompak, semakin kuat untuk terus mensupport alma mater. Pemirsa, pakar sumber daya perikanan dan kelautan FPIKUB, Dr. Yunita Maimunah, memberikan tips untuk memaksimalkan hasil budidaya ikan. Menurutnya, perencanaan yang matang dan manajemen yang baik sangat menentukan berhasil tidaknya suatu usaha budidaya. Tentunya untuk keberhasilan budidaya adalah diperlukan perencanaan, sistem apa yang akan digunakan, apakah itu di perairan umum atau di wadah tertutup seperti di kolam. Kemudian juga jenis ikan yang akan dibudidayakan itu bisa ditentukan dari kebutuhan yang diinginkan, apakah dipilih ikan yang tahan penyakit atau ikan yang pertumbuhannya cepat. Sehingga di sini nanti keuntungan dari petani ikan akan lebih baik. Pemirsa, Faisal Muzaki, alumni FMIPA UB tahun 1987, sekaligus Presiden Director PT Gas Security Services, memberikan wejangan kepada adik-adik tingkatnya untuk tidak terfokus pada kompetensi akademis saja. Faisal menjelaskan penguasaan networking dan skill adaptasi menjadi sangat penting ketika mahasiswa menghadapi dunia kerja. Hal ini disampaikan pada sesi talk show alumni FMIPA UB yang bertajuk A Letter to Future Self, Improve Ourselves for Prepare Future of Work Trends in 5 years. Memberikan insight kepada adik-adik semua dunia yang kebetulan saat ini lagi saya dalami, lagi saya geluti, dan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik. Banyak hal yang kita bisa lakukan di luar sana, tapi Pak Teguh, silakan mungkin bisa bantu sharing. Pak Teguh ini adalah Head of Digital Security-nya PT G4S Indonesia. Dan G4S adalah global company. Dia headquarter-nya di Amerika, di California. Dengan total karyawan 800.000 seluruh dunia. Kita ada di lebih dari 80 negara. Dan kebetulan untuk Indonesia saya diberi tanggung jawab, diberikan amanah, dan karyawan kita sekarang hampir 9.000. Mimpi saya, mimpinya teman-teman semua, ada Pak Teguh, ada tim saya di sini. Kita inginnya tumbuh dan tumbuh terus sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru buat teman-teman kita, orang Indonesia. Dan manajemennya kita 100% orang Indonesia. Walaupun kita punya beberapa ekspat juga yang kita ada bertugas di Mika, di Freeport. Mungkin itu sedikit dari saya. Tentunya sebelum Pak Teguh mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada MIPA UB, kepada teman-teman adik-adik yang telah berkenan mengundang saya di sini. Tujuan utama saya adalah, saya senang seperti saya katakan hadir di sini, lebih kepada sharing kepada para mahasiswa di MIPA Universitas Brawijaya mengenai dunia industri atau next step yang mungkin adik-adik akan jalanin next-nya. Jadi mahasiswa adalah bukan tujuan akhir, ini adalah masih proses, dan adik-adik mesti menyiapkan diri wawasannya nanti kalau mau masuk ke dunia kerja ataupun running usaha sendiri, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan gitu. Bahwasanya nilai akademis bukan satu-satunya modal untuk berhasil di luar sana. Ini yang harus perlu disadari. Banyak skill yang harus di-develop yang lain. Banyak knowledge yang di industri membutuhkan bukan hanya IPK-nya. IPK penting, akademis penting, tapi kalau kita narrow-minded, kita hanya jadi orang, hanya taunya IPK, kita berinteraksi sama perbedaannya, kita nggak bisa menghadapi perbedaan. Kita nggak siap untuk sharing, kita nggak siap untuk listening. Saya kira ini yang harus dilakukan sama adik-adik. Juga globalisasi sekarang ini, semua orang dituntut mayoritas, paling tidak kita mengetahui apa yang terjadi di luar sana.
bahasa tentunya bahasa Inggris menjadi minimum mandatory buat kita untuk bisa berinteraksi. Jadi banyak skills yang adik-adik mesti siapkan untuk bisa berpartisipasi di luar sana, baik sebagai profesional maupun sebagai running bisnis sendiri atau menjalankan bisnis sendiri. Again, it's not only about how smart you are, how high is your IPK. That's important, but that's not the only important thing. That's what you have to know. Jadi interactions, knowing each other, getting connected with other people, that's also very important. Kadang-kadang itu pekerjaan dapat gara-gara tahu si ini, ternyata relate ke sana masuk dan dia jadi berkembang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Manda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.